Tinggal beberapa jam lagi, pasukan timnas Indonesia bakal akan tampil untuk laga perdana round ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 menentang timnas Arab Saudi pada malam ini. Guys, saya melihat saat ini timnas Indonesia menjadi perhatian. Seluruh mata tertumpu pada timnas Indonesia. Mungkin karena timnas Indonesia satu-satunya dari ASEAN ini yang telah lolos ke putaran yang ketiga ya, dan mungkin juga karena timnas Indonesia ini berada ranking 133 peringkat FIFA, manakala tim yang bakal akan dihadapi oleh timnas Indonesia ini adalah tim yang mempunyai ranking yang lebih jauh di atas daripada timnas Indonesia. Dan saya melihat pada grup C ini ada beberapa tim yang sudah terbiasa ya menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini. Nah, di sini kita coba saksikan ya, yang mana dikatakan FIFA sebut laga Indonesia menentang timnas Arab Saudi ini adalah duel spektakuler. Ini adalah gila. Kenapa sehingga dikatakan laga pada malam ini adalah laga duel spektakuler? Mari kita tengok apakah isi kandungannya. Jom. Gemparkan round ketiga ya. FIFA sebut laga Indonesia versus Arab Saudi adalah duel spektakuler. Ini gila. Wow. Pada malam ini penampilan timnas Indonesia ramai yang menanti-nantikan ya, termasuk diri saya. Ramainya. Ya, tinggal menghitung jam pertandingan Indonesia versus Arab Saudi akan menjadi laga paling disorot di ronde ketiga ini. Apalagi Indonesia adalah negara besar yang fansnya yang sangat fanatik. Tentu ini juga menjadi keuntungan tersendiri dari segi materi bagi FIFA. Ya, pada nanti malam, jutaan fans Indonesia akan bergadang demi menjadi saksi kemenangan atas Arab Saudi. Para fans Indonesia rela tidak tidur meski besoknya harus bekerja kembali. Itu dukungan yang diberikan oleh fans Indonesia. Baru di Arab nih, hampir 1 juta ya warga Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Ya, di lain sisi, pelatih Sintayong menunjuk Jai Ijes sebagai kapten timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi. Tentu dari semua pemain, Jai Ijes lah yang saat ini bermain di level tertinggi di Eropa. Tak heran jika Sintayong Serie A kan? Jai Ijes. Dia bermain di Serie A. Mendapatkan kepercayaan itu, Jai memastikan pasukannya tidak takut melawan Arab Saudi. Wow. Ini, Martin Paes lagi. Ya, timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada Jumat 6 September pukul 1.00 WIB. Mewah juga stadion sana ya. Pun sadar bahwa Arab Saudi punya pemain-pemain berkualitas dan akan menjadi lawan berat untuk timnas Indonesia. Namun bek Serie A itu menegaskan bukan berarti tim asuhan Sintayong itu tidak punya peluang untuk meraih hasil maksimal. Ia memastikan timnas Indonesia bisa menang karena di sepak bola apapun bisa terjadi. Untuk pertandingan besok, kami tahu Arab Saudi memiliki pemain yang berkualitas di liga mereka. Tapi pada akhirnya, ini adalah sepak bola. Jadi, apapun bisa terjadi. Seperti Arab Saudi melawan Argentina dengan skor 2-1 dalam Piala Dunia 2022, kata Jai Ijes dalam konferensi fair. Ya, pemain Venezia itu memastikan timnas Indonesia akan berusaha menampilkan permainan terbaik sepanjang 90 menit permainan. Mesti. Target timnya adalah mencuri poin dari tangan skuad Green Falcon. Dapat 1 poin pun jadi sudah guys. Adalah kesempatan kami untuk bisa meraih hasil maksimal di pertandingan di laga pertama putaran ketiga ini. Jadi, kami ini laga perdana nih. Dan semua juga berjuang untuk targetnya, sambung Jai. Jai Ijes ya, jadi kapten. Ya, di balik itu, pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, turut mengakui perkembangan timnas Indonesia. Dia pun waspada dan sama sekali tidak mau menganggap remeh timnas Indonesia. Pertandingan besok akan sulit. Kami mengenal tim Indonesia dengan baik, dan pertandingan pertama selalu sulit. Kami ingin memulai kualifikasi ini dengan baik, kata Mancini. Ya, kemudian pelatih timnas Indonesia Sintayong mencoba realistis pada putaran ketiga ini. Arsitek asal Korea Selatan itu tidak mengincar posisi pertama atau kedua. Sintayong merasa target yang paling masuk akal untuk timnas Indonesia adalah membidik urutan ketiga atau keempat. Oh, itu target ya? Kami sebenarnya berada di grup neraka jika mempertimbangkan lebih jauh.
Bisa dibilang, kesempatan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 hanya 20-30%, ujar Sintayong. Oh, wajar Sebenarnya lah. buat kami, ini bukan hal mudah, tapi hal sulit. Namun jika mampu finish di peringkat ketiga atau keempat grup C, saya rasa kami bisa lolos ke babak berikutnya. Saya akan berusaha, Oh, ucap Sintayong. itu targetnya ya. Ya tentu, menarik dinantikan laga nanti. Tentu Asia dan dunia akan menunggu laga tersebut. Saya melihat ya, sekiranya ini yang ditargetkan oleh Coach Sintayong tidaklah jadi juara grup, tetapi dia mengharapkan target nomor 3 ataupun nomor 4. Artinya ada playoff lah, mengharapkan playoff ataupun nomor 3. Tetapi bila melihat ya, biasanya target yang sudah ditargetkan oleh timnas Indonesia pasti akan melebihi target yang mereka inginkan. Dan bila melihat ya bagaimana situasi pemain-pemain timnas Indonesia saat ini, memang dia sudah ada peningkatan yang ke arah lebih baik ya. Dan dari segi kualitas pemain-pemain timnas Indonesia, saya dapat melihat kualitas yang cukup baik, terutamanya apabila timnas Indonesia melaju ya putaran yang ketiga ini. Mereka telah melakukan beberapa perubahan ya dari segi membawa masuk kiper untuk timnas Indonesia bagi pertahanan terakhir untuk timnas Indonesia, yaitu Martin Pais. Dan dalam masa yang sama, timnas Indonesia membawa masuk juga pelatih khusus untuk striker timnas Indonesia. Jadi itu ada 2 poin. Dan yang ketiga, di kalangan pemain-pemain timnas Indonesia ini ada yang sudah main di Serie A. Ternyata ini merupakan satu kelebihan yang ada pada timnas Indonesia bagi memperkukuhkan kekuatan timnas Indonesia bagi menghadapi timnas Arab Saudi dan juga tim-tim yang lain yang ada di grup C ini. Nah, sungguh pun bila melihat ya, Indonesia berada paling bawah ya dari segi ranking, tetapi kita tidak tahu lagi bagaimana penampilan timnas Indonesia ini setelah bermain ya, sebab dengan kehadiran Martin Pais, dengan sudah dilatih oleh pelatih khusus striker timnas Indonesia, pasti dia punya result berbeda daripada sebelum ini. Dan pada malam ini merupakan malam yang sangat menarik ya, karena penampilan perdana inilah yang boleh memberi gambaran pada timnas Indonesia sama ada mereka akan melaju lagi ke proses yang seterusnya ataupun tidak. Pada malam ini kita saksikan. Namun walau apapun, timnas Indonesia harus ada keyakinan ya untuk melakukan yang terbaik. Dan saya dapat merasakan ya bagaimana aura pemain-pemain timnas Indonesia apabila kehadiran Martin Pais dalam timnas Indonesia itu. Di situ dari segi keyakinan pemain-pemain timnas Indonesia pasti akan jauh lebih baik lagi, berubah, dan juga semangat itu pasti akan bertambah dengan kehadiran Martin Pais. Dan bila saya lihat ya di media sosial, dari segi penjualan tiket pun ludes, habis ya terjual. Jadi dari segi supporter yang memberi dukungan terhadap pemain-pemain timnas Indonesia di Arab Saudi ini pasti akan dapat memberi semangat lagi kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Dan mungkin sekiranya pada minit-minit 10 menit hingga ke 15 menit pertama itulah saya yakin Coach Sintayong akan menampilkan pemain-pemain yang handal-handal ini untuk starting ya. Jadi apapun sepak bola ini bulat ya. Jadi apapun segalanya boleh berlaku pada perlawanan sepak bola ini. Lihat saja ramai yang tidak menduga sebenarnya di ASEAN ini yang Indonesia bisa melaju pada putaran yang ketiga. Mungkin ada yang beranggapan bahwa Thailand lah yang layak. Mungkin itu pandangan-pandangan mereka, tetapi berubah. Lain pula jadinya, Indonesia sejak pula yang layak pada putaran yang ketiga melaju untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jadi ternyata di sini apabila saya melihat ya dari segi momentum pemain-pemain timnas Indonesia, dari segi mereka punya mental memang sudah terasa awal-awal lagi apabila menentang timnas Argentina pada awal mula Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum di situ. Jadi untuk menentang timnas Arab Saudi ini kena berhati-hati dengan provokasi
ada beberapa pemain ya Arab Saudi ini yang suka membuat provokasi untuk memancing emosi pemain-pemain agar dikenakan tindakan ataupun mental mereka akan jadi lemah. Tetapi bagi saya timnas Indonesia sudah kebal dari segi emosi, dari segi mental, dan juga yang paling penting aura kehadiran Martin Paes dalam timnas Indonesia itu akan lebih kuat lagi untuk memperkukuhkan semangat juang pemain-pemain timnas Indonesia bagi menghadapi timnas Arab Saudi dan juga tim-tim yang akan ditempuhi oleh timnas Indonesia dalam grup C ini. So apapun inilah yang dikatakan pada perlawanan malam ini adalah duel spektakuler ya, dikatakan gila pada round yang ketiga ini. Tapi itulah, kita lihat nanti hasilnya bagaimana, dan semua mengharapkannya agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik untuk perlawanan perdana ini. Jadi untuk round ketiga ini, Indonesia dan Arab Saudi ini adalah laga perdana untuk round yang ketiga. Jadi moga-moga Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan bila melihat dengan komitmen yang diberikan oleh Coach Sintayong, dia berkomitmen untuk menargetkan berada tempat ketiga ataupun keempat. Tapi itulah saya katakan tadi, biasanya bila target yang dikatakan begitu akan melebihi daripada target. Jadi kita doakanlah agar timnas Indonesia ya dapat melakukan yang terbaik, dan kita terus memberi dukungan doa terhadap timnas Indonesia agar mereka dapat melakukan yang terbaik sepanjang laga yang mereka hadapi pada putaran yang ketiga ini guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.